Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Edyut Channel. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara berbudidaya ikan nila dari awal atau dari nol. Tetapi sebelum kita membahas video ini, sebelum membahas tutorial atau caranya, terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, sangat saya sarankan untuk subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dan materi-materi terbaru mengenai ikan nila ataupun ikan lainnya. Baiklah, langsung saja kita menuju ke cara berbudidaya ikan nila dari awal atau dari nol. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah, pertama kita harus mempunyai niat yang betul-betul ingin berbudidaya ikan nila, bukan cuma sekedar coba-coba. Karena jika kita coba-coba, tentu hasilnya pun akan coba-coba pula. Kemudian setelah kita mempunyai niat ingin berusaha atau berbudidaya ikan nila, tentu kita pun harus punya modal. Karena usaha itu juga diiringi dengan modal. Adapun modal untuk berbudidaya ikan nila tergantung dan harus disesuaikan dengan budget yang kita miliki, bukan dengan memaksa ataupun dengan terpaksa. Jika kita mempunyai modal sekian juta, maka manfaatkanlah dan bagilah sesuai kebutuhan dengan cara memilih bibit, beli bibitnya, beli peletnya, beli tempatnya. Kita harus bisa membagi uang itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita bisa mempersiapkan obat-obatan, tetapi kalau obatan itu bisa nanti waktu proses perawatannya saja. Setelah kita mempunyai niat, kita sudah mempunyai modal. Selanjutnya kita harus mencari atau selalu bertanya kepada orang yang sudah berbudidaya ikan nila sebelumnya. Kita mencari ilmunya lah. Kita bertanya-tanya, kita sudah ada modal, kita sudah ada niat. Terus apa langkah selanjutnya? Maka kita pergi ke para pembibit ikan nila atau pembudidaya ikan nila. Kita bertanya-tanya terlebih dahulu, seperti apa perawatan ikan nila? Susah atau tidak? Apakah kesulitannya dalam berbudidaya ikan nila? Kita harus selalu bertanya, bagaimana cara menanganinya apabila dia sakit. Kita harus tahu itu terlebih dahulu teman-teman. Jangan langsung asal main saja. Karena jika kita sudah memulainya tanpa mengetahui apa-apa saja kelemahan dan kelebihannya dan cara menanganinya, maka kita akan kewalahan nantinya teman-teman. Itu bisa membuat kita menjadi tumpur atau gulung tikar. Nah, setelah kita mengetahui caranya, selanjutnya kita bertanya bagaimana cara memilih bibit yang bagus. Nah, setahu saya, berdasarkan pengalaman saya, jika kita ingin memilih bibit ini untuk pembesaran saja, maka saya sarankan pilihlah jenis bibit yang berkelamin jantan atau monoseks, yaitu bibit yang 40%-nya lebih cepat besar dibandingkan ikan nila biasa. Mengapa demikian? Karena proses pembesaran ikan nila yang pejantan itu lebih cepat dibandingkan ikan nila betina. Karena kalau ikan nila betina, dia akan berpengaruh pada proses telur, bukan ke tubuh, bukan ke daging ya. Kalau yang pejantan dia fokus ke daging. Kemudian bibit yang kita beli juga harus mempunyai warna yang cerah ataupun yang hitam, mungkin merah, mungkin bibitnya lincah, gerakannya gesit, nafsu makannya tinggi, tidak ada cacat. Dan proses penanganan bibitnya dari kolam untuk kita bawa pulang itu haruslah betul teman-teman, bukan asal-asalan. Karena kita untuk menghindari penyakit tersebut, menghindari
menghindari yang namanya konsekuensinya atau resikonya kematian di perjalanan atau tiba di tempat kita nanti. Nah, setelah kita membeli bibitnya, kita harus tahu cara memindahkan bibit dari plastik ke dalam kolam. Adapun cara yang biasa saya pakai, bibit yang berada di dalam packingan, plastik packingan, kita masukkan ke dalam kolam sekitar 30 menit dengan tutup kantongnya kita buka. Setelah kita buka, kita rendam dulu sekitar 30 menit di dalam kolam. Tujuannya untuk bibit beradaptasi di kolam, air kolam kita. Setelah 30 menit baru kita tuangkan bibit ke dalam kolam. Barulah kalau bisa biarkan ikan itu keluar dengan sendirinya. Oke, ini masalah bibit. Yang kedua, kita persiapan kolam ya. Kolam kita bisa memilih berbagai macam jenis kolam, mulai dari kolam beton, kolam tanah, bisa menggunakan keramba, bisa menggunakan sistem bioflok atau kolam terpal, bisa menggunakan drum. Itu tergantung keinginan teman-teman sendiri. Kalau saya biasanya memakai kolam semen, kolam tanah, dan kolam terpal. Biasanya saya untuk pembesaran menggunakan kolam semen. Biasanya kalau untuk pembibitan, kalau saya ya, umpamanya untuk lele, saya menggunakan kolam terpal untuk pemijahan dan tempat penetasan. Kalau untuk pembesaran juga saya menggunakan kolam tanah juga. Mengapa saya memilih yang namanya kolam terpal dibandingkan kolam semen? Karena menurut saya resiko kematian di kolam semen itu lebih tinggi dibandingkan di kolam terpal. Itu menurut saya, karena air di kolam semen itu terlalu dingin kurasa. Kemudian partikel-partikel dari semen itu mungkin bisa saja meracuninya ya. Walaupun kadang kita sudah rasanya membersihkannya menggunakan sabun, tapi bisa saja itu masih beracun. Karena banyak yang telah saya alami, setelah membuat bibitnya banyak yang mati. Bisa dibilang berapa persennya banyak mati di kolam semen. Bisa kita di kolam semen tetapi dilapisi dengan terpal itu juga bisa, atau dilapisi dengan cat ya teman-teman. Nah itu juga bagus itu kalau untuk pembibitannya. Nah setelah sudah memilih jenis kolam yang akan kita gunakan untuk pembesaran, selanjutnya kita menyediakan pakannya. Tentu kita harus menyediakan pakannya dengan cukup ya teman-teman, tidak kurang, tidak lebih, karena kalau kurang ikan kita tersiksa habis. Oke. Setelah kita dalam membeli pakan, pilihlah pakan yang sesuai dengan ikan. Untuk awal saya membeli pakan yang berprotein tinggi. Tetapi sebelum kita memberi pakan, untuk bibit yang baru dilepaskan di kolam, kita biarkan untuk beberapa jam, kalau bisa 1 hari dipuasakan, agar dia menghilangkan stresnya dalam proses perjalanan tadi ya teman-teman. Setelah itu baru kita kasih pakan sesuai ukuran mulut ikannya. Contohnya sekitar satu indukan jempol jari ya kan, bisa kita kasih MPF 1000 atau min 1. Itu tergantung ukurannya teman-teman ya. Setelah itu pelet untuk jumlah pakan atau berapa kilo per hari kita beri ke ikan itu mempunyai ukurannya teman-teman.
yaitu kalau untuk awal saya menggunakan 5% dari total seluruh berat ikan yang ada di kolam atau yang kita beli tadi. Contohnya, jika kita membeli bibit sekitar 5.000 ekor dengan total berat ikan keseluruhan 5 kilo, maka kita kalikan dengan 5%. Nah, hasilnya merupakan jumlah atau banyaknya pelet yang akan kita berikan kepada ikan dalam perharinya. Setelah kita mengetahui jumlah pakan yang akan kita berikan untuk ikan dalam perharinya, selanjutnya atau langkah selanjutnya tentunya kita harus mengetahui proses perawatannya. Perawatan ikan nila menurut saya sangatlah mudah, tergantung hati kita. Hati kita kalau senang, maka melakukannya pun senang. Perawatan ikan nila tidak perlu bertele-tele, tidak perlu berumit-rumit sekali. Yang penting kita harus selalu memperhatikan kondisi kolam, kondisi air, kondisi ikan dalam kolam tersebut. Kita harus selalu melihat sekeliling kolam. Jika kita menggunakan kolam terpal, biasanya bisa saja ada binatang atau anak-anak iseng atau orang yang nakal membolonginya, sehingga kita tidak mengetahuinya. Bisa saja air itu berkurang atau mungkin kering sehingga ikan di dalam kolam itu bisa mati. Kemudian kita harus mengecek kondisi air. Jika airnya tidaklah baik untuk ikan, tentu ikan akan banyak mati. Bukan hanya mati, bisa jadi di awal nanti banyak mulai tumbuh penyakit, mulai dari siripnya luka, ekor-ekornya luka, kulit sisiknya terkelupas. Banyak macam jenis penyakit ikan yang bisa disebabkan oleh air tersebut. Yang menyebabkan air bisa cepat rusak, pertama karena kadar amonia di dasar kolam sudah terlalu tinggi. Karena kita selalu memberi pakan ikan, dan tentu ikan akan mengeluarkan kotoran, dan kotoran akan mengendap di dasar ataupun dia akan berterbangan di dalam air kolam, maka itu akan menyebabkan air menjadi tidaklah bagus atau sehat. Makanya kita harus selalu mengecek kondisi air. Jika sudah mulai berbusa, mempunyai bau yang sangat menyengat, tentu tidak nyaman bagi kita sendiri yang menciumnya, maka kita harus menggantinya. Adapun cara mengganti air kolam ikan, kita bisa menggantinya separuh dari total seluruh ketinggian air, atau kita mengganti keseluruhan air, atau juga kita bisa dengan mengairinya, yaitu kita buat air masuk kemudian air keluar secara bersamaan. Yang penting kotoran yang ada di dasar kolam haruslah hilang ataupun paling tidak berkurang, sehingga air yang bersih bisa membuat ikan nyaman di kolam, sehingga proses pembesaran ikan tidak terganggu. Nah, setelah kita mengetahui cara proses pergantian air, kita harus melihat kondisi ikan. Karena keterlambatan kita mengetahui kondisi air, tentu ikan bisa saja terserang penyakit. Maka kita harus mengetahui jenis penyakit apa saja dalam ikan nila. Makanya itu dari awal saya memberitahu kita harus selalu bertanya terlebih dahulu kepada senior-senior kita untuk mengetahui berbagai masalah dalam proses pembudidayaan ikan nila, agar kita nanti tidak terkejut dalam menanganinya atau menemui masalah tersebut. Setelah kita mengetahui jenis penyakit yang terdapat pada ikan kita harus siap siaga untuk mencari obatnya. Maka kita harus menyesuaikan penyakit apa dengan obat apa. Jangan sampai salah, karena nanti berimbas kepada ikan kita sendiri. Semuanya terjadi karena kesalahan kita sendiri. Setelah kita menangani penyakitnya sesuai dengan obatnya, tentu ikan itu tidak akan langsung sehat ya teman-teman. Butuh proses lagi.
Nah, proses itulah yang akan menghambat pembesaran ikan kita. Maka jangan sampai ikan kita terserang penyakit dalam perawatan kita. Maka kita dalam mengerjakan atau dalam melakukan pembudidaya ikan nila haruslah dilakukan dengan bersungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan hati yang ikhlas. Maka hasilnya akan sempurna. Jika kita melihat ikan, satu ekor ikan atau beberapa ikan di kolam yang sudah terkena penyakit, kalau bisa kita memindahkannya atau mengeluarkannya atau memisahkannya dari ikan sehat yang lainnya, karena kita takut nanti akan menularkan penyakit ke ikan lain yang sehat. Oke, cukup sekian dari saya cara pembudidayaan ikan nila dari awal sampai nol. Tentunya proses selanjutnya teman-teman akan mengetahuinya, yaitu proses pemanenan, karena perawatan kita sudah bagus. Karena kunci sebenarnya adalah perawatan kita teman-teman. Jika modal sudah ada dan niat kita sudah ada, sekarang tinggal perawatan kita saja, maka kita akan sukses jika kita sukses pula melakukan perawatannya dengan benar. Cukup sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.